warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 channel Yuk Ngaji Yuk diberi kehormatan oleh Kodondi Tan, diundang di dalam acara tasyakuran channelnya yang sudah menembus 1 juta subscriber. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga channel Kodondi Tan istiqomah di atas jalan dakwah. Nah, alhamdulillah di acara tersebut ada tamu istimewa yang juga diundang dan dihadirkan oleh Kodondi Tan, yaitu hadirnya Ko David. Nah, Ko David ini juga seorang mualaf yang dulunya ya maaf dia punya latar belakang yang tidak baik ya, suka mabuk-mabukan, tapi bersentuhan dengan channelnya Kodondi Tan, nonton channelnya Kodondi Tan, alhamdulillah Allah masukkan hidayah melalui wasilah channelnya Kodondi Tan tersebut. Nah, ini acara ini bertambah seru dengan kehadiran Ko David yang menceritakan latar belakang dan harapan-harapan beliau, juga nasihat beliau buat kita kaum muslimin dan juga saudara-saudara kita yang non muslim. Apa saja isinya? Menarik sekali. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dipertemukan kembali bersama teman-teman kita yang muslim semua ya, terutama Kodondi ya. Saya ngucapin selamat ya Kodondi ya atas 1 juta subscribernya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua dan terutama Kodondi ya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan untuk keluarganya juga yang diberikan yang terbaik. Pertama-tama saya sedikit mau cerita nih. Kenal Kodondi. Kita udah ketawa dulu. Pertama-tama saya kenal Kodondi nih ya. Saya alhamdulillah ya, mungkin atas izin Allah ya, saya diberi hidayah ya dari minuman-minuman keras, minuman beralkohol yang haram itu ya kan, yang haram itu minuman beralkohol yang haram itu. Saya nonton videonya Kodondi ya, video Kodondi yang sedang debat di situ kan. Saya di situ benar-benar berpikir gitu ya, dalam keadaan mabok ya. Itu saya berpikir gitu ya. Saya berpikir apa yang diomongin sama Kodondi itu kok bisa masuk akal gitu loh dalam keadaan mabok ya. Jadi buat para oten-oten bukan ngajakin mabok, jadi dipikirkan dulu lah, dipikirkan yang terbaik gimana jadi kita semua tuh para umat muslim tuh nggak mau menjelekkan agama kalian. Kita ini semua sebenarnya ingin membantu kalian gitu loh, ingin mengetahui kebenarannya gimana gitu, sehingga kalian juga bisa berpikir secara sehat ya. Karena kan Allah menciptakan akal pikiran kita tuh dengan sempurnanya untuk kalian gunakan, bukan kalian imani aja gitu, ya kan? Nah, jadi saya sih sebenarnya dari awal saya lihat Kodondi ini ngarep gitu. Ini orang siapa nih, suatu hari pengen ketemu gitu ya. Ya kan sih, awalnya begitu. Kemudian alhamdulillah mungkin Kowendi Lofu ya. Kowendi Lofu, saya terima kasih juga nih Kowendi Lofu nih ya, udah mengenalkan saya ke Kodondi juga ya kan, melalui kajiannya Kodondi di Masjid Al-Bukhari. Jadi saya bisa ketemu Kodondi itu. Jadi pas udah ngumpul, pas saya datangnya kan agak telat ya, karena kan jam habis maghrib ya. Saya datang, saya lihat Kodondi nih di depan. Seneng tuh, saya seneng banget. Habis itu kan sholat ya kok, sholat. Habis sholat saya berada di belakangnya Kodondi. Kodondi di depan, saya deg-degan tuh, Kodondi di depan saya nih. Habis itu nggak lama kemudian Kodondi balik dah
kepalanya, dia lihat. Itu pertama kali tuh saya kenal Kodondi tuh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kodondi juga orangnya baik ya, orangnya ramah ya kan, tidak sombong. Ya kan, alhamdulillah ya, banyak juga ilmu-ilmu yang sudah saya dapat juga dari Kodondi dan dari yang lainnya juga ya. Saya kan masih dalam tahap pembelajaran juga gitu, karena ilmu kan banyak dan luas gitu kan. Yang pasti saya tetap berpegang teguh pada kemurnian Islam gitu. Jadi nggak ada penambahan atau nggak ada pengurangan, karena apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya saya hanya ikuti itu gitu loh kan. Jadi nggak kayak minuman itu halal, enggak ya. Minuman itu jelas haram. Jadi kalau menurut dia halal ya dia aja, jangan ngajak-ngajak gitu kan. Minumnya alhamdulillah air putih. Alhamdulillah ya. Nah, jadi saya berterima kasih juga buat Kodondi. Jadi saya bisa banyak belajar, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Beberapa kali saya ikut kajian Kodondi juga, entah dari Fitra Fest atau dari manapun gitu, sampai dari awal sampai saya juga, wah kok bisa gitu loh kan, semua kan atas izin Allah gitu loh kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu, di mata Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Allah ini pasti banget. Karena engkau tahu nggak, ini sadar bayar berapa duit? Oh iya. Karena itu kena prank. Iya, waktu saya syahadat tuh Notiopo, alhamdulillah juga. Siapa? Habib nggak diajak? Habib lagi ada, kan masih sibuk dia, lagi sibuk. Lagi ada kajian ya? Sibuk ya. Saya sih minta untuk para yang belum muslim, saya sebutnya yang belum muslim juga sih, agar dipergunakanlah akal kalian gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba marah-marah gitu kan. Coba kalian renungi ya, pikirkan gitu apa yang Kodo di channelnya YouTube-nya tuh, jangan giliran channel YouTube di next yang Kodondi muncul di next, coba didengerin lah gitu loh kan. Nggak ada salahnya kalian dengerin 1 atau 2 video kan, bahasa shortnya cuma sebentar ya kok ya kan gitu loh kan. Kalian bisa membandingkan gitu loh, apakah lucu-lucu apa enggak. Kan ada tuh beberapa short yang lucu-lucu jawabnya kok. Itu yang lucu-lucu ayatnya. Banyak banget sih, ternyata ya banyak banget ayat-ayat yang saya nggak ketahui ya sebelumnya. Jadi saya tahu gitu loh, banyak ayat-ayat yang disembunyikan. Jadi saya bisa tahu, oh ternyata ini ya, ternyata itu ya gitu loh. Ternyata kalian coba, jangan kalau yang kalian tahu mungkin ayat-ayat yang baik-baiknya aja gitu loh kan. Mungkin yang sebelum ayat-ayat yang disembunyikan kalian juga harus tahu gitu loh, seperti itu sih sebenarnya. Jadi saya cuma bisa doakan yang terbaik agar tetap istiqomah dan pasti jangan sampai murtad ya. Itu paling penting ya. Kita tetap berpegang pada akidahnya gitu. Jangan sampai murtad, itu aja sih intinya. Karena kalian, mungkin saya kan masih mualaf baru 1 tahunan lah. Jadi kalian yang sudah Islam dari lahir, jangan mau terpengaruh dengan kemurtadan sekarang, karena sayang gitu loh. Karena saya juga masuk Islam juga nggak murah ya. Mahal juga ya. Jadi kalian tuh ya kalau misalkan udah masuk Islam gratis dari lahir, dari kecil tiba-tiba murtad, ya sih disayangkan banget sih. Jangan sampai disayangkan banget. Jadi jangan sampai murtad dah, itu aja. Tetap sehat buat kalian, jangan lupa sholat. Iya, keren. Mana dia mau tanya apa nggak? Mau nanya nggak? Ibu-ibu yang mau tanya? Mau nanya. Gimana? Sekarang kan udah masuk Islam kurang lebih 1 tahun ya. Kurang lebih ya. Perbedaan dari awal dan sekarang itu bagaimana? Kan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilawan kan? Iya. Yang dulu sebelum Islam kan asik-asik aja. Betul. Hari itu hidup ya. Mohon maaf ya, juga ada bedanya dengan makhluk kayak yang lain gitu ya. Makan, tidur, kerja gitu. Kalau sekarang kira-kira bagaimana? Alhamdulillah ya, sekarang saat ini ketika saya masuk Islam ya, alhamdulillah hidup jadi lebih tertata, kan hidup jadi lebih baik dan lebih tenang. Pastinya itu yang saya rasakan sih, pasti lebih tenang ya. Saya lebih tenang. Jadi kalau dulu ya, saya sebut dulu ya, rasanya masih kafir saya sebutnya ya.
dulu ketika saya masih kafir, dulu kan saya mantan kafir tuh, MK. Jadi dulu pas saya masih kafir, saya dulu kerja, jadi doa juga dibilang jarang ya kan, habis kerja udah kerja ngumpul duit minum gitu, kayak benar-benar maksiat aja yang dijalanin gitu loh ya kan. Jadi ketika saya mengenal Islam, jadi nggak seperti itu jadi lebih baik aja, lebih tenang, lebih mengenal Allah aja, lebih banyak belajar dengan keislaman saya yang saya jalanin gitu loh. Jadi kalau dulu kan pikiran saya begini, kalau kerja kan kita nyari duit ya, nyari uang ya kan. Jadi kalau uang adalah segalanya ya kan? Karena kalau sekarang Allah adalah segalanya. Masya Allah. Jadi kalau pikiran saya dulu gitu, kalau pikir, aduh, Enggak, Sam, tau nggak? Ini gara-gara masuk Islam, ninggalin kerjaan yang gajinya udah 2 digit. Ini, Masya Allah. bener. Sekarang apa? sekarang jadi jual kue saya. Owner, sekarang jadi owner. Alhamdulillah ya, dulu kerja. Mana kuenya? Kuenya kayak gimana Nah kuenya? ini kue keranjang nih. Kue keranjang nih, alhamdulillah kue keranjang, bawa kue keranjang ya. Ini halal, tenang aja nih halal. Halal. Nah, sekarang pertanyaan dari gua nih. Apa, kok? Ini pertanyaan gua penting nih. Ini nyokap lu udah kasih tahu belum? Ya kan pelan-pelan kok, pelan-pelan. Ya kan saya bukannya saya nggak mau ngasih tahu. Jadi kan di Islam kita harus menghormati 3 kali lipat. Jadi kalau saya ngasih tahu ya pelan-pelan. Saya sekarang dalam tahap pendekatan saya udah mulai ada progres kok. Udah mulai perubahan nyokap dengan tumben nggak minum. Ya kan? Ini kan selalu pikirannya kalau orang tuanya dulu tahu nih, saya minum minuman alkohol, pulang pagi atau pulang malam nggak tertata gitu. Jadi sekarang nyokap tuh, mama tuh kayak ngeliatnya udah ada perubahan ya kan. Udah kok si David kayaknya udah nggak minum lagi, seger, jadi kelihatan agak gemukan kata mama. Ngomong-ngomong udah berani sholat Jumat belum di rumah nyokap? Belum berani. Nanti saya coba, nanti saya coba. Iya. Itu sih kok. Tapi orang tua udah tahu ya? Kenapa? Udah tahu ini David Muslim. Siapa? Belum. Orang tua. Belum. Orang tua belum. Oh, jadi ini video nggak mesti diupload dong? Ya upload aja nggak apa-apa. Banyak upload. Jika Allah menghendaki orang tua saya tahu ya saya udah berserah diri aja, udah ikhlas saya udah pasrah gitu. Kalau misalkan orang tua udah tahu ya nggak masalah sih. Berarti dia lihat perubahan Davidnya kayak gimana. Ya Betul. mungkin siapa tahu mama ikut login. Iya. Prediksinya kan David kan tahu ya watak orang tua kan, orang tua keluarga. Kira-kira ada penentangan apa gimana? Kalau ini Tahu ini feeling aja sih, cuman feeling aja sih. Kalau mama lihatnya kalau saya jadi lebih baik, saya lebih baik, bergaulan juga dengan orang-orang yang benar, yang baik, yang enggak, yang itu mama sih, papa sih oke aja sih sebenarnya kan, asal benar ya. Ya kan itu feeling aja. Cuman kan semua kembali lagi ke Allah ya Iya, kan. betul. Gitu loh, semoga mama dikasih hidayah juga, papa dikasih hidayah. Karena kan hidayah milik Allah Subhanahu wa Tips ya, taala. boleh tips ya? Ya boleh Kak. Nanti kamu kasih tahu nyokap sambil cium tangan nyokap, kasih taunya. Iya. Ya. Tips doang. Iya, Nanti lihat reaksi Iya. gimana. Ya. Mau nanya nih, pas pertama kali masuk Islam, itu syariat apa yang paling berat David kerjain? Dari soal subuh, apa soal sunnah, atau puasa Ramadan? Apa yang paling berat pertama kali? Awal sih puasa. Oh, puasa. Kalau sholat kan mungkin di bagian ruku-ruku, bagian apa? Sholat yang Karena kaki. nggak pernah puasa, kan Yesus puasa. Udah dibilang kerja doang dia jadi doang. Dia jadi duit doang gitu kan. Paling kalau pergi Natalan setahun sekali doang, Oh. ya kan? Natalan setahun sekali doang. Sama apa dulu? Yang Kongsi pacoy. Pasca, ya. Sama abu-abu itu ya, apa kok? Abu-abu ada tuh. Sebelum masuk Islam dan belum tahu informasi kayak lihat Kodoni dan sebagainya, dan dengan kesibukannya Ko David itu dulu pernah dapat framing negatif tentang Islam nggak? Oh banyak. Contohnya Islam itu adalah teroris. Jadi Islam itu digambarkan kalau Islam itu selalu ngebom sana, ngebom sini, rusuh sana, rusuh sini gitu kan. Itu sebenarnya kan oknum doang ya, oknum doang yang kita nggak tahu juga, bisa aja itu yang ingin menjatuhkan Islam. Gitu. Jadi dia nge-framing gitu supaya dia Islamnya kayak gini gitu loh ya kan. Padahal Islam tuh nggak gitu. Islam tuh mengajarkan kebaikan. Jadi saya bilang sekali lagi, makanya kalian tuh harus selalu menjaga gitu kemudian Islam itu kayak gimana gitu loh. Jadi jangan membandingkan Islam ini giliran
ketemu yang ini, gua ketemu Islam ini kok gua selalu dijahatin ya ini ya, tapi ya maksudnya enggak, baik-baik aja. Jadi itu bukan Islamnya yang disalahin harusnya gitu, oknumnya lah. Jadi beda Islam dengan orang Islam. Kayak Ustaz Feli kan gitu kan, kayak Ustaz Kodoni kan juga gitu kan. Beda Islam dengan orang Islam. Muslim itu belum tentu Islam ya menurut saya ya. Jadi dia Muslim nih, ya siapa tuh Muslim bisa dibilang hanya ingin menjatuhkan Islam, kan ada juga seperti itu gitu loh kan, seperti itu. Jadi kalau bisa kalian ketemunya yang benar-benar aja, ya kan. Lihat channel-channel Kodoni boleh, bagus. Kodoni juga nggak huru sana huru sini ya kok ya. Nggak huru hara Kodoni juga ya kan. Channel-channel lain juga bagus gitu loh. Jadi kalau bisa ya nyari Islam yang baik lah, yang sesuai dengan kemudian Islam aja gitu. Merasa repot nggak selama lu Islam? Kan Islam itu kan aturannya banyak ya, dari masuk WC ada aturannya, sampai ngurus negara ada aturannya. Ngerasa direpotin nggak? Kan Alhamdulillah cuma seminggu sekali, kalau sekarang badannya setiap hari kan? Iya, alhamdulillah sih enggak ya. Jadi lebih tertata sih. Jadi lebih tertata, badan juga jadi kayaknya ngerasa lebih sehat juga sih. Ya kan, badan jadi kayaknya dulu kan sering capek-capek ya, kan bangun, sholat subuh, ya kan. Jadi lebih enak aja sih, jadi lebih segar sih kalau saya ngerasa. Dan kan saya ninggalin juga yang buruk-buruk ya. Ninggalin buruk-buruk menuju yang baik-baik. Jadi lebih baik sih, saya merasanya lebih baik sih sekarang. Berarti sudah pernah bulan puasa ya? Puasa Ramadan? Tahun kemarin udah. Berarti pertama kali ya? Pertama kali. Berapa hari Molo? 5. Oh, 5. 5 alhamdulillah. Udah diganti, udah dipoto udah. Udah. Itu gimana tuh kan baru pertama kali tuh puasa tuh kayaknya haus sih sebenarnya kalau haus. Itu pernah nggak ngambil minum? Pernah lupa nggak? Ya itu hari keempat apa hari ketiga tuh, saya udah. Sebenarnya kalau lu nggak sadar, lu makan atau lu minum lu nggak sadar bahwa itu lagi puasa, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nanggung. Oh nanggung. Udah haus, minum ya lapar ya enak banget. Nanggung ya, kok saya bikin nanggung ya, saya udah makan aja dan cuman ya nanggung kok saya pikir ya udah, cuman yang paling saya rasa itu hausnya. Cuman kalau misalkan ketika buka laparnya sih nggak ada gitu. Ketika makan dikit aja nih, bener nih seriusnya yang saya rasain, makan dikit aja kenyang. Makan dikit aja loh, itu makan apa, risol apa macam risol bihun apa ya pas buka puasa pastel juga itu. Iya tuh, makan dikit aja tuh, nggak satu dua biji udah kenyang loh. Saya bingung loh, dibanding makan nasi banyak ya, makanya puasa ya. Itu kok bilang yang itu, lu nggak nunjuk yang itu. Makanya dia mau puasa nambah 5 kilo. Dong, setelah masuk Islam itu kan kita sudah dilepas semua ya. Ikatan kita dari ikatan akidah. Saya sama Kodoni sedikit, saya enggak gitu ya. Sama Apri agak besar, saya enggak gitu ya. Artinya melihat keindahan Islam itu bagaimana sekarang? Jadi keindahan Islam tuh jadi nggak membeda-bedakan ya. Jadi semua tuh satu. Jadi sebenarnya kita juga sama yang belum Muslim juga baik-baik aja. Sebenarnya kita juga menunjukkan kebaikan Islam itu nggak hanya yang sama Muslim doang. Kita menunjukkan kebaikan Islam itu sama yang belum Muslim juga. Kita menunjukkan kebaikan. Kayak saya ketemu teman saya nih, dia masih agama Katolik, ya kan, saya masih menghargai dia dan dia juga menghargai saya gitu loh kan. Jadi tapi saya menunjukkan sesuatu yang saya ubah ketika saya convert ke menjadi Islam. Sifat saya yang lebih baik itu saya ubah dan dia pun melihat seperti itu gitu. Jadi ketika agama lain melihat saya sebagai Muslim ya, sebagai Muslim, jadi saya harus menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau misalkan saya menjadi lebih buruk dibanding agama saya sebelumnya, ya sama juga bohong lah, ya kan. Jadi kayak nggak ada perubahan yang didapat gitu. Jadi sama ini saya ingin menunjukkan kepada yang belum Muslim gitu, terutama yang belum Muslim, entah mereka mau ngomong apa kek, entah mau mereka bilang David tuh jual agama, padahal gua nggak jual agama, gua jual kue. Ya kan, sekali lagi saya ngomong ya, saya tuh nggak jual agama. Sekali lagi di sini saya jual kue. Gajah kedelai.
promo di mana posisi jual kue di mana, kasih promo dong. Posisinya di Lokasari Square, Mangga Besar 9 nomor 28, depannya Ruko Lokasari, sampingnya gitu. Jadi kalian mau datang. Jadi saya nggak jual agama, jadi tenang aja. Kalau Beli online bisa, terutama kue-kue kering ya. Kalau online ya, kalau kue-kue basah kirim pakai Di mana? Kalau online di mana online? Online bisa hubungin via chat WA di 0812 1203 1266. Ya. Entah buat Jumat berkah, entah buat acara-acara, entah buat sedekah subuh atau apapun kita bisa siapkan. Insya Allah amanah. Bisa diantar. Bisa. Oh, berarti nanti Baitul Karim bisa pesan nih. Baitul Karim bisa. Makanya kalau di Indonesia pakai itu dong. Padang jadi kue kargo. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, ninggalin gaji yang 2 digit ya. Sekarang jadi jualan kue, cuman gara-gara Islam. karena sekarang tenangnya karena ada Allah. Iya. Iya. Jadi lebih berserah diri sekarang tuh kayaknya kita ya udahlah serahin aja sama Allah gitu loh. Jadi Iya. kita gini, kan saya mau kerja. Ini kisah nyata nih. Saya sama istri saya nih mau dagang gitu ya kan. Hujan tuh. Ya Allah, ini hujan ya Allah. Saya bilang gitu kan. Ya gimana, saya berserah diri aja tetap dagang. Ketika hujan itu berhenti, rame kok. Allahu Akbar. Tanya istri saya tuh. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, hujan itu semua pada sepi kok kalau hujan kan. Hujannya lumayan lama. Ketika dia berhenti sebentar, rame di situ kan. Kita nggak tahu ya kuasa Allah ya kan. Ya kita intinya berserah diri aja. Jadi semua yang sudah saya alamin itu benar-benar fakta. Ya kan? Iya. Kuasa Allah itu tak terhingga lah. Nah, sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah SWT, kita telah saksikan video kesaksian ya, ceritanya kejadian nyata Koh David ya, yang alhamdulillah telah menjadi seorang mualaf ya, baru 1 tahun ini. Kita doakan semoga Koh David dan mualaf-mualaf yang lainnya istiqomah ya di atas jalan Islam, memperkuat diri, memperkuat hati dengan ilmu, dengan keyakinan yang lebih dalam kepada Islam sehingga akidahnya menjadi kuat. Semoga kita juga yang telah terlahir dalam keadaan muslim bisa menjaga nilai-nilai keislaman itu dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.